Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam guru olahraga. Saya di video kali ini, saya Pak Aryawan di sini akan membantu khususnya guru PJOK tentang cara membuat daftar nilai PJOK. Yang terkadang kita sebagai guru mapel sendiri agak bingung tentang bagaimana sih cara membuat daftar nilai yang simpel, praktis, dan mampu untuk mengontrol dan mengecek siswa yang kurang dan siswa yang pandai pada akhir pembelajaran semester. Di sini saya akan merekomendasikan contoh daftar nilai yang saya buat menggunakan program Excel yang mudah. Ini bisa menjadi referensi mungkin bagi Bapak Ibu guru PJOK untuk membuat penilaian. Nah, langsung saja. Jadi sebelum kita membuat daftar nilai, dibutuhkan adalah pemetaan KD. Jadi kita harus tahu KD berapa yang kita ajarkan pada pembelajaran tema. Ya, contohnya seperti ini. Di tema 5 nomor diajarkan KD 3.5, KI 4-nya 4.5, tema 6 ya sampai tema pembelajaran tema 8. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi di sini biasanya kenapa kok kita harus ada pemetaan KD? Karena dengan pemetaan KD kita dapat menentukan dan mengetahui KD-KD yang akan dinilai setelah pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu guru PJOK. Nah, biasanya kan kalau untuk guru PJOK biasanya dari tugas dari kepala sekolah biasanya mengajarnya lebih dari 2 kelas ya kan. Bisa kadang 5 kelas megang atau 6 kelas bahkan 8 kelas. Nah, di sini saya merekomendasikan untuk guru PJOK daftar nilai itu nggak usah banyak, satu aja. Di sini kita buat satu, tapi kita bisa ngontrol semuanya. Karena biasanya guru PJOK itu KD-nya nggak banyak, KD-nya sedikit, cuma kelasnya yang banyak. Ya kan? Nah, saya kasih contoh gini. Yang pertama kita buat di sini, saya perlihatkan dulu yang contoh-contoh yang saya buat ini. Di kolom di set pertama, di sini ada saya buat ini data untuk data sekolah, kemudian gurunya, nama guru, nama kepala sekolah, NIT-nya, kemudian ini KD-nya. Setelah itu data siswa. Misalnya ini kelas 3A sampai sini. Nah, ini penting. Jadi guru PJOK punya data nama-namanya beberapa kelas ya kan. Nah, sesudah itu kalau guru PJOK nggak perlu ini ya, nggak perlu data periodik. Jadi guru kelas baru diperlukan data periodiknya. Nah, di set berikutnya ini adalah ditentukan untuk penilaian kelas. Nah, ini kalau saya kasih contohnya kan 3A kan. Nah, di set pertama untuk menilai semua penilaian di 3A. Kemudian di 3B, C, 3D, 3E, 3G. Karena semuanya harus sama formatnya. Oke. Langsung saya perlihatkan di sini formatnya. Di sini ada tampilannya. Pertama adalah kelas. Kemudian di sini identitas sekolah. Ini kalau saya buat di sini SD-nya bisa ditulis, bisa diganti, terserah ya. Di sini di slide yang ini adalah penilaian tugas harian. Nah, di sini untuk tugas penilaian praktek. Nah, kan tadi yang ini tertulis, yang ini prakteknya. Nah, di sini diberi kolom tema. Kita mengajar tema ini contohnya tema 5, tema ini bisa diganti tema 1, 2, 3, 4.
Nah, kemudian di sini ada subtemanya. Subtema 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini kalau ini pembelajarannya mau ditulis pembelajaran berapa, misalnya di buku pembelajarannya di PB3 misalnya gitu. Nah, di PB3 contohnya ya, ini mengajar di PB3 di kelas 3 KD 3.5. Nah, ini kemudian halamannya boleh aja dikasih supaya mempermudahkan nanti kalau ada kesalahan kita mau cek apa namanya tugas halaman berapa ya lupa ya. Nah, jadi kalau misalnya mau tulis halamannya untuk bisa mempermudah guru untuk itu melihat. Nah, di sini adalah data nama-nama guru kelas. Maaf, data nama-nama siswa. Nah, data nama siswa ini sudah saya buat rumus ya. Di sini sudah coba kita cek, ini kan dulu Hakin ya. Dia ini langsung saya buat otomatis dibuat dari data ini. Nah, data ini. Kalau tidak percaya, coba ya. Ini yang namanya kan Abdul Hakim kan? Hakim. Kalau saya ganti di sini, misalnya uh, Abdul saja. Nah, di 3 ini, nah oke, berubah kan? Ya, gampang aja ini. Kalau misalnya ini kosong, misalnya pas bikin Bapak Ibu guru nulisnya ini kosong, dihapus. Caranya gampang. Yang penting datanya sudah ada namanya di sini, kemudian ini ditekan sama dengan, ya kan? Baru dipindah ke data tadi, klik di sini, lalu tekan enter. Iya. Kemudian klik, baru tarik ke bawah, nanti sudah otomatis namanya ada. Nah, oke ya Bapak Ibu guru. Oke. Nah, selanjutnya, saya akan ini memperlihatkan dulu yang tampilan pertama ini adalah penilaian untuk penilaian tugas harian KI 3, kemudian KI 4. Nah, kemudian kita turun ke bawah lagi ada penilaian ulangan harian. Nah, di sini saya buat ulangan harian ini hanya satu kolom aja setiap KD-nya. Karena biasanya guru PJOK itu kadang mengajar misalnya satu tema, dia mengadakan ulangan harian sekali. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau ulangan 2 kali ya nggak apa-apa, tinggal ditambah aja di kolomnya sini, ya kan? Nah, ini ada keterangan ulangan harian, temanya, kemudian KD-nya. Nah, setelah itu di sebelahnya diberi kolom untuk PTS. Nah, PTS penilaian tengah semester. Memang beberapa sekolah biasanya ada juga yang melaksanakan PTS, ada juga yang tidak melaksanakan PTS, dia langsung nanti pas penilaian akhir semester langsung, jadi dia nggak ada PTS. Tapi beberapa sekolah ada juga yang melaksanakan PTS. Oke, nah ini nanti bisa diisi ya, nanti saya akan coba isinya ya. Jadi saya tayangkan dulu untuk tampilan kedua adalah penilaian ulangan harian semester dan PTS dan PAS. Oke, selanjutnya kita turun ke bawah lagi. Di sini ada nilai rapot. Nah, nilai rapot ini dibuat formatnya seperti ini. Ya, jadi nama kelas, nama sekolah, kemudian nama dokumen penilaian rapot semester ini, kemudian mapelnya, KD-nya KI 3, KI 3, kemudian di sini ada rekap nilai KI 4 dan KI 3 ya. Oke. Nah, di sini saya buat kode, di sini NH, untuk NH adalah nilai harian dan UH adalah ulangan harian, PTS adalah penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Nah, biasanya kalau setelah melaksanakan pembelajaran selama 1 semester, di sini akan merekap nilai ini, nilai dengan rumus NH ditambah UH ditambah PTS ditambah PAS
dibagi 4. Nanti hasilnya akan mendapatkan rata-rata dari KI 3. Nah, kemudian KI 4 juga sama. Jadi KD-KD-nya ini sudah jelas ya. Nah, di sini ada beberapa yang KD yang memang nggak ada di PTS. Nah, biasanya nggak ada nih PTS-nya. Tapi kalau untuk yang ada PTS-nya, biasanya di tema 1 atau 2 atau 56. Nah, oke. Kita ke bawah lagi. Nah, ini adalah tampilan akhir ya. Jadi di sini ada identitas, wilayah, kemudian nama guru mapel ya, harusnya guru mapel. Jadi diganti aja guru. Ya, nggak apa-apa. Nah, guru PJOK. Guru mapel aja. Oke. Kemudian, nah inilah tadi slide dari tampilan format nilai untuk guru PJOK ya. Ya seperti ini. Nah, ke bawah ini. Nah, ini dia. Nah, ini kita buat sama aja. Kalau ya pusing. Oke. Di 3B sama. Nah, kalau melihat tampilannya. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini sama. Ini tugas harian KI 3, kemudian KI 4, kemudian UH ya, PTS dan PAS. Yang terakhir adalah nilai rapot. Nah, semuanya ini ya sampai kelas. Jadi kalau kita ngajarnya disuruh kelas sekolah ngajarnya 6 kelas atau 7 kelas, ya nggak masalah. Yang penting kita KD-nya sudah jelas. Ya di sini dengan satu Excel aja, data Excel aja, kita dapat mengontrol nilai. Oke, bagaimana cara kerjanya? Di sini saya sudah buat ya. Jadi di sini misalnya kerjaan 1 dulu. Nah, untuk pembelajaran tema 5 di KD 3.5, katakanlah Abdul mendapatkan 90 ya, 90 di subtema 1. Kemudian di subtema 2 dia mendapatkan 80. Kemudian berikutnya ya kita coba dulu ya. Subtema 3 70, subtema 4 70 ya. Nah, di KI 4-nya. Nah, KI 4-nya prakteknya nilai prakteknya 80, 90, 80, 78. Oke. Nah, di sini langsung udah keluar nilainya. Nilai Abdul. Nah, bentar ya. Kemudian nah ini kita lihat di sini nilainya telah muncul. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, ini dia. Abdul, untuk namanya Abdul. Nah, nilainya untuk KD 3.5 rata-ratanya 78. Sebenarnya gampang caranya ya. Jadi cukup tekan misalnya mau ditaruh di sini kan. Nanti pas membuat saya kosongkan dulu. Ini sama dengan atau langsung fungsi aja, fungsi pilih rata-rata, oke. Kemudian disingkirkan dulu ini ke bawah, dipilih nilai pertama, lalu pencet kontrol, pilih lagi, kontrolnya jangan lepas ya. Saya ulangi ya. Jadi pilih ini, klik, kontrolnya ditahan, pilih, lalu tekan enter. Nah, dengan sendirinya keluar ya. Sama dengan yang berikutnya juga begitu. Nah, di sini di KI 4-nya juga udah keluar nilainya. Oke. Kemudian di pembelajaran tema 5, Abdul sudah ada nilainya. Kita coba dulu ya, kita isi satu anak dulu. Nah, di sini di ulangan harian di KD 3.5 Abdul dia dapat 95 misalnya nilainya. Oke.
Kemudian pas saat ulangan PTS dia tak dapat 80 ya. Nah, polanya kita kerjain dulu yang 3.5. Kemudian ulangan akhir semesternya dia dapat 90 ya. Nah, kita ke bawah lagi. Nah, di sini adalah nilai hariannya. Nilai rapotnya masalah. Nah, kita lihat pada KD 3.5 nama Abdul di sini NH-nya 78, nilainya sudah timbul di sini. Ini saya buat seperti ini. Ya dengan cara tadi fungsi, kemudian pilih efek, lalu pilih kolom-kolom yang mau di rata-rata, ya kan? Nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya belum paham, atau kalau nggak mau bingung, pesan aja nggak apa-apa. Nanti saya buatkan. Yang penting dikirimi pemetaan KD. Jangan lupa ya subscribe ya, like, komen, notifikasi ya, supaya membantu saya untuk mengembangkan channel ini, karena ini adalah channel yang dibutuhkan oleh guru-guru Indonesia. Jadi lanjut ya. Jadi ini nilai yang sudah direkap tadi akan timbul di sini akhirnya. Nah, untuk nama Abdul rata-rata KI 3-nya 86. Ini sudah nilai rapor. Kemudian yang ini KI 4-nya ini sudah mengambil dari sini. Langsung dari sini rekap. Dasar repot-repot. Tapi kalau buat sendiri bisa juga. Nah, ini kan 82. Kita lihat sebentar. Nah, ya, timbul. Ya tadi sama. Cukup caranya ya gitu, sama dengan. Nah, gitu aja. Baru pergi ke kolom, kalau membuat baru itu ya. Tekan sama dengan, baru pergi ke tempat nilai yang mau di ini, yang disamakan. Klik di sini, sudah cukup di enter, nggak perlu di apa-apa. Nanti dia muncul dengan sendirinya. Ya, ya inilah hasilnya. Nah, untuk guru-guru PJOK, nanti setelah ini selesai, ini mempermudahkan untuk memasukkan nilai ke e-raport. Biasanya kan karena ini kurikulum 2013, biasanya guru-guru SD semuanya menggunakan e-raport. Nah, data yang seperti ini yang dibutuhkan. Jadi tinggal nggak perlu berlama-lama, tinggal copy. Kalau sudah ini selesai penilaiannya bisa di. Ada saya punya contohnya yang sudah terisi nilai ya. Jadi di sini, nah ini dia. Ini contoh-contohnya. Di sini ini sudah rata-ratanya sudah ada. Nah, oke. KI 3, kemudian ini KI 4. Nah, kemudian ini UH-nya. Kemudian ini KD 3.5 ya. 3.6, 3.3, 3.4 ya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan dari video ini membantu guru PJOK membuat daftar yang dibutuhkan. Jadi kita di sini banyak memanfaatkan fungsi dari sama dengan apa? Dengan menghitung sum atau rata-rata. Jadi biasanya guru-guru pakai itu. Jadi sama dengan itu bisa difungsikan begini. Misalnya ini kan kosong nih. Kita nggak perlu kita ngetik 3.5 gitu. Nggak usah. Karena kita sudah punya data di sini yang KD itu tadi. Kita ambil dari sini aja. Nah, ya. Jadi caranya gitu. Tekan sama dengan, kemudian pilih di set data yang mau
copy. Nah, cukup begitu, diklik lalu enter. Nah, dengan sendirinya ini keluar. Kemudian untuk rata-rata, kalau untuk sum menghitung langsung, misalnya mau ngitungnya di sini, kolomnya sumnya di sini, langsung aja diklik gini, misalnya di kolom sini ya, atau di sini saja, sama dengan, nah, kemudian klik nilai, pencet shift plus ya, ini ya, baru pilih lagi, tekan kontrol, baru pilih, tekan shift, tekan plus, tekan kontrol, baru pilih, klik shift, dan jangan dilepas, tekan plus, baru pilih lagi. Nah, setelah selesai baru di enter. Nah, ini hasilnya adalah sum ya, sum. Nah, kalau menghitung, tapi kalau menghitung rata-rata juga, rata-rata caranya langsung fungsi aja, misalnya mau dimutar di mana rata-ratanya, di sini kah atau di sini boleh. Jadi ini coba-cobaan dulu, coba-coba menghafalkan fungsi-fungsinya. Frame, kemudian turunkan dulu, pilih langsung, pencet aja kontrol, kontrol ya, kontrolnya jangan dilepas. Nah, ini udah keluar. Ini bisa misalnya kalau menggunakan fungsi frame itu bisa juga misalnya nilainya terpisah gitu kan. Kita menghitung, saya hapus dulu. Misalnya di sini nilainya 90, 90, 90, 80, 70 ya misalnya. Oke. Misalnya mau ngitung ininya aja, rata-rata dari ini sama ini sama ini. Bisa. Jadi tekan aja tadi fungsinya, frame, ya, kemudian agak susah ini bahasa Inggrisnya. Oke. Klik kontrol. Nah, pilih, kontrolnya dilepas. Pilih, lalu enter. Nah, sudah keluar nilainya. Kayak gitu caranya. Paham ya Bapak Ibu guru Indonesia, guru olahraga, semangat. Kita belajar adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu, jadi sok tahu. Seperti saya, oh ya maaf. Enggak, saya hanya membantu Bapak Ibu supaya bisa melancarkan cara membantu untuk membuat daftar nilai yang bagus. Oke, sekian dulu dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat ya. Ya, kalau nanti boleh, kalau mau pesan boleh di HP saya ya. Pesan via WA. Kemudian nanti saya konfirmasi apakah saya bersedia apa tidak. Karena kalau biasanya saya sibuk, kadang-kadang saya nggak bisa. Tapi kalau saya nggak sibuk, misalnya bisa. Tapi kalau sifatnya membantu, saya usahakan. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru olahraga Indonesia. Dadah.